menyapa mereka, jangan takut. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat dari Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dari firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut dapat kami fahami dan menjadikan kami memiliki pedoman untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sana pembacaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita seperti ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang berada di padang menjaga kawanan ternak. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 dan seterusnya sampai 11, kita menemukan bahwa ada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang. Dan pada waktu malam, datanglah sekelompok malaikat yang kemudian dengan cahaya yang terang benderang menerangi daerah di mana para gembala tersebut berada. Hal tersebut menjadikan para gembala ketakutan karena tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang meliputi mereka. Tetapi kemudian ada suara yang menyapa mereka, jangan takut. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para malaikat menyampaikan berita kepada para gembala yang kemudian para gembala tersebut berupaya untuk memahami, mengetahui, atau mencari tahu benarkah berita tersebut. Kalau pada saat sekarang ini kita temukan bahwa ada begitu banyak orang yang berkata bahwa selamat datang di dunia tipu-tipu, karena dengan adanya handphone, begitu banyak kejahatan yang terjadi karena berita-berita yang tidak benar. Karena sesuatu yang diungkapkan tidak sesuai dengan kebenaran.
Itulah sebabnya ada ungkapan yang berkata selamat datang di dunia tipu-tipu. Dunia kebohongan. Apakah benar berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala itu adalah berita yang benar ataukah hoax? Jadi pada bagian ini kita perhatikan bahwa setelah malaikat-malaikat itu menyampaikan berita kepada para gembala, kemudian mereka meninggalkan para gembala tersebut, para gembala kemudian berkata seorang kepada yang lain. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi dalam kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan pada saat ini, yang memberikan penekanan bahwa berita Natal, berita kelahiran Yesus, membuat para gembala dan kemudian orang tua dari Yesus sendiri dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, para gembala kemudian berupaya untuk mengetahui kebenaran berita yang disampaikan kepada mereka. Jadi setelah para malaikat meninggalkan mereka, gembala-gembala ini kemudian berkata, "Mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita cari tahu di sana. Benarkah berita ini? Benarkah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan." Ayat yang ke-16. Kemudian firman Tuhan berkata, "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan." Jadi sesudah mereka pergi, mereka menemukan ada Maria, ada Yusuf, dan ada bayi tersebut yang dibaringkan di palungan. Karena berita yang disampaikan kepada mereka adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan para gembala datang. Dan kemudian menemukan kebenaran berita tersebut. Mereka bertemu dengan Maria, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan bayi tersebut. Dan ayat yang ke-17, "Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu." Mereka kemudian menyaksikan berita yang mereka dengar berhubungan dengan bayi yang baru dilahirkan itu. Mereka ceritakan bahwa di padang para malaikat datang dan kemudian menyampaikan bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu di kota Daud. Dan kami datang untuk mencari tahu. Dan kami menemukan kebenaran itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-18, orang-orang yang ada di situ heran dengan apa yang diceritakan oleh para gembala. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Banyak orang yang tidak tahu bahwa juru selamat sudah lahir. Bahkan termasuk sekian banyak orang yang ada di tempat tersebut, yang menyaksikan ada kelahiran bayi di situ. Bayi yang dikatakan juru selamat. Mereka tidak tahu bahwa dia itu adalah juru selamat. Mereka ada di situ, tetapi mereka tidak paham. Berbeda dengan para gembala yang mendapatkan berita dari Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa pada saat mereka berada di tempat yang tidak terlalu banyak cahayanya karena di padang dan mereka menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang dan ada suara, bahkan ada paduan suara surgawi yang menyanyikan pujian bagi Tuhan di sana. Mereka mendengar berita tersebut dan mereka datang menemukan kebenaran berita itu. Jadi bagi para gembala,
itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tahu ada berita yang Tuhan sampaikan dan mereka temukan benar berita itu, bukan berita hoax. Berita yang sungguh-sungguh. Berita yang benar. Walaupun orang-orang, ada sebagian orang yang tidak atau heran dengan apa yang diceritakan oleh para gembala. Mereka mungkin belum tahu. Itulah sebabnya mereka heran. Kenapa ada cerita seperti ini? Tetapi di dalam ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan berita dari malaikat. Didatangi, termasuk Yusuf, dalam mimpi diberitahukan bahwa akan ada kelahiran seorang bayi akan menjadi penebus. Maria menyimpan berita tersebut. Dia tidak menjadi orang yang keheranan seperti orang lain yang ada di sekitar itu. Dia menerimanya, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, dan kemudian dia merenungkan semuanya itu. Jadi kebenaran berita yang sudah disampaikan kepada para gembala, terbukti mereka temukan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh para malaikat pada saat para gembala ada di padang, benar seperti itu. Di kota Daud, di Bethlehem, mereka sudah temukan bahwa ada bayi yang baru dilahirkan. Dan ayat yang ke-20, kemudian firman Tuhan berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka sesuai. Kenyataan mereka temukan. Kebenaran berita itu mereka temukan. Dan menjadikan mereka memuji Tuhan. Menjadikan mereka bersuka cita. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji, memuliakan Allah karena menemukan semua yang disampaikan, semua berita yang disampaikan pada mereka cocok dengan apa yang mereka temukan. Mereka sudah temukan bayi tersebut. Menjadikan mereka boleh memuliakan Allah, menjadikan mereka boleh memuji Tuhan. Karena sudah lahir juru selamat di dunia ini. Dan Kristus sudah lahir dan bahkan dia sudah berkarya di dunia ini, melakukan tugas terutama dalam hubungan dengan juru selamat. Dialah penebus, dialah juru selamat untuk semua manusia. Walaupun melalui proses penderitaan yang luar biasa, bahkan dia sampai disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada kemenangan. Setiap kita yang percaya kepada Kristus dibebaskan daripada maut. Upah dosa adalah maut yang seharusnya menjadi bagian kita, dilenyapkan karena Kristus sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita dapat melihat kembali keberadaan hidup kita. Benarkah kita sudah memiliki bagian mendapatkan sesuatu dari berita sukacita ini? Yaitu Yesus sudah datang sebagai juru selamat. Apakah kita sudah mendapat bagian dalam penebusan yang dikerjakan oleh Kristus? Seandainya belum, saat ini adalah waktunya. Bukalah pintu hatimu. Percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Dan Alkitab berkata, kamu menjadi anak Allah dan kamu memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal, memiliki tempat yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kita akan dapat menikmati kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di surga, karena Kristus sudah mengaruniakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
sampaikan berita ini kepada orang lain. Ceritakan berita ini kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, yang mungkin belum tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat. Ceritakan kepada mereka, supaya mereka juga boleh menikmati anugerah Tuhan yang menyelamatkan setiap manusia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena ada Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia dan mengerjakan tuntas karya penyelamatan bagi umat manusia di dunia ini. Dan marilah kita lebih giat menceritakan, menyaksikan berita ini supaya lebih banyak orang tahu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, marilah kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab sudah mengatakan demikian. Maka kita juga meyakini bahwa setiap kita yang percaya punya hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami miliki saat ini menjadikan kami sungguh-sungguh yakin, percaya kepadamu, sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal. Kami serahkan hidup kami, serahkan keluarga kami, serahkan masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.